Bab 1232, Kebangkitan. Naga besar itu berlama-lama di atas langit. Naganya yang besar dan perkasa mungkin tersebar di seluruh tempat ini. Di bawah tekanan naga yang kuat ini, bahkan ekspresi beberapa tetua paviliun bintang jatuh sedikit berubah. Angka-angka yang tergantung di langit tidak bisa membantu tetapi turun secara signifikan. Apakah ini pelatihan senior di dalam menara batu? Kekuatan yang mengerikan aura seperti ini. Tak satu pun dari sesepuh dalam paviliun bisa dibandingkan dengan dia. Aura ini seharusnya mencapai kelas Douzon. Desis tidak bisa dipercaya. Senior ini kira-kira seumuran dengan kita. Namun, dia tiba-tiba mencapai tahap ini. Gelombang demi gelombang percakapan pribadi terdengar di gunung setelah merasakan aura luas dan perkasa yang meresap di atas langit. Orang masih bisa mendengar nada terkejut dalam suara-suara ini. Jelas, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan elit muda Douzon. Orang-orang ini memiliki bakat yang cukup hebat untuk menjadi murid paviliun bintang jatuh. Tulang mereka memiliki beberapa kebanggaan. Namun, kebanggaan seperti itu tampaknya tidak berharga di depan senior bernama Xiao Yan ini. Orang ini, dia benar-benar sedikit terlalu menakutkan. Dia sebenarnya langsung menerobos ke kelas Douzon. Kejutan di wajah Mu King Luan berlanjut sesaat sebelum dia secara bertahap memulihkan ketenangannya. Sebuah tawa pahit dipancarkan. Hatinya juga cukup rumit. Ketika dia pertama kali bertemu Xiao Yan, level Xiao Yan sedikit lebih rendah dari miliknya. Namun, dalam waktu 2 hingga 3 tahun, yang terakhir mengadopsi kecepatan melonjak yang menakutkan dan langsung maju ke kelas Douzon. Ini menyebabkan dia merasa ragu tentang bakat pelatihannya untuk pertama kalinya. Bagaimana dia bisa dianggap jenius dalam menghadapi keberadaan yang tidak normal seperti itu? Itu memang Xiao Yan. Feng Zunze dan Yao Lao berdiri di udara kosong di langit. Mata mereka menyala-nyala panas saat mereka melihat sosok manusia di kepala naga besar itu. Yang pertama tanpa sadar berteriak dengan gembira saat dia melakukannya. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Sebuah kegembiraan juga melintas di matanya. 1 tahun. Anak kecil ini akhirnya terbangun. Selain itu, tampaknya kebangkitannya kali ini telah memberinya manfaat yang cukup besar. Anak kecil memang cukup diberkati. Dia tidak hanya benar-benar mengaktifkan kekuatan obat dari pil naga misterius yang tetapi dia bahkan mengambil kesempatan untuk menerobos ke kelas Douzon. Jika saya menebak dengan benar, dia seharusnya mengumpulkan energi selama tahun ini dan bersiap untuk melakukan terobosan dalam satu upaya. Feng Zunze tertawa. Ya. Jumlah energi yang dibutuhkan untuk melakukan terobosan ke kelas Douzon terlalu besar. Jika bukan karena dia mendapat bantuan meteorit luar angkasa, kemungkinan terobosan orang ini akan tertunda setidaknya 2 tahun. Yao Lao tersenyum. Wajahnya menunjukkan ekspresi senang. Xiao Yan biasanya pandai menangkap peluang. Saat ini, dia tidak melepaskan kesempatan besar ini, memilih untuk diam selama 1 tahun untuk melakukannya. Akhirnya, pada saat ini, dia benar-benar meledak dengan cara yang mengejutkan. Sementara semua orang menghela nafas kaget di dalam hati mereka, naga besar yang berkelok-kelok di langit terus bertahan selama lebih dari 10 menit sebelum menghilang secara bertahap. Dengan tersebarnya naga besar, kekuatan naga yang menembus tempat itu juga melemah dengan cepat. Dengan lenyapnya naga raksasa itu, sosok di langit itu juga berangsur-angsur menjadi jelas. Pada akhirnya benar-benar muncul di depan pandangan semua orang. Sosok manusia muda di langit meregangkan pinggangnya yang malas. Kulit di tubuhnya segera bergoyang pada saat ini. Tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan banyak suara retakan dan gesekan tulang yang muncul seperti awal dari peralatan mekanis yang rumit. Sementara Xiao Yan merasakan perasaan nyaman yang menyebar di dalam tubuhnya, embusan udara yang agak panas mengikuti tenggorokannya sebelum dimuntahkan dari mulutnya. Apakah ini kekuatan seorang elit Douzon? Xiao Yan mengepalkan tangannya sedikit.
Dia merasakan lautan luas seperti Douki di dalam tubuhnya dan tanpa sadar menjadi linglung. Kekuatan semacam ini memiliki daya pikat yang dapat menyebabkan seseorang menjadi gila. Tak terhitung banyaknya orang yang telah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mendapatkan kekuatan seperti itu. Xiao Yan mengulurkan tangannya sebelum tiba-tiba mengepalkannya. Ruang di depannya sebenarnya tiba-tiba terdistorsi menjadi depresi yang aneh. Jika pengepalan ini terjadi pada tubuh seseorang, bahkan tubuh seorang ahli Douzong akan hancur menjadi tumpukan darah dan daging. Senyum perlahan muncul di wajah Xiao Yan saat dia merasakan kekuatan besar dan perkasa ini yang bisa mendistorsi ruang hanya dengan mengangkat tangan. Tahap ini sangat jauh dan tidak terjangkau ketika dia melihatnya saat itu. Sekarang, bagaimanapun, dia telah benar-benar mencapainya. Jika Xiao Yan saat ini akan bertemu hantu tua Haixing lagi, dia mungkin tidak berani mengatakan bahwa dia bisa membunuh yang terakhir tanpa melepaskan api teratai pemusnahan, tetapi dengan kekuatannya, hantu tua Haixing itu tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Ini adalah celah antara Douzun dan Douzong. Ketika Xiao Yan berada di Douzong Bintang 9, dia hanya punya pilihan untuk melarikan diri saat bertemu dengan seorang ahli seperti hantu tua Haixing. Bahkan jika dia melepaskan api teratai pemusnahan, dia paling-paling akan bisa bertarung sampai mereka berdua terluka parah. Namun, begitu dia menembus kelas Douzong dan memasuki level Douzun, semuanya akan mengalami perubahan drastis. Xiao Yan saat ini mungkin tidak bisa mengalahkan hantu tua Haixing dalam pertempuran biasa. Demikian pula, bagaimanapun, dia tidak lagi membutuhkan banyak usaha untuk melarikan diri dari tangan hantu tuas Haixing. Hantu tuas Haixing. Hutang ini, akan ada saatnya kamu harus membayarnya. Mata hitam gelap Xiao Yan, yang telah lama diam, memiliki rasa dingin yang samar melintas di atasnya. Dia tidak boleh dengan mudah melepaskan hantu tua ini bahkan jika dia akhirnya mendapat manfaat dari bencana ini karena terluka parah. Ci! Suara angin yang deras dengan cepat ditransmisikan sementara keinginan untuk membunuh melonjak di dalam hati Xiao Yan. Segera, beberapa sosok melintas dan muncul di samping Xiao Yan. Kamu akhirnya mau bangun. Feng Zunze menepuk bahu Xiao Yan dengan keras. Selama waktu 1 tahun ini, mereka telah disiksa dengan menyedihkan karena Xiao Yan. Haha, terima kasih Feng Tua. Xiao Yan tersenyum dan dengan hormat menangkupkan kedua tangannya ke arah Feng Zunze. Kamu harus berterima kasih kepada gurumu. Dia kemungkinan tidak memiliki banyak tidur nyenyak selama 1 tahun ini. Feng Zunze melambaikan tangannya dan berkata, mata Xiao Yan menoleh ke arah Yao Lao yang tersenyum di sampingnya ketika dia mendengar ini. Dia melihat senyum akrab yang tidak dia lihat selama bertahun-tahun dan sesuatu melonjak di hatinya. Untuk sesaat, dia benar-benar tidak menyadari apa yang harus dia katakan. Jangan dengarkan omong kosong orang ini. Baguslah kamu sudah bangun. Baguslah kamu sudah bangun. Bahkan dengan ketenangan Yao Lao, hatinya tanpa sadar menjadi emosional saat dia berbicara ketika dia melihat wajah yang tampak jauh lebih dewasa dibandingkan saat itu. Mata Xiao yang sedikit merah saat dia melihat Yao Lao yang tertawa. Semua kemampuannya diajarkan oleh Yao Lao dengan susah payah. Jika bukan karena Yao Lao, Xiao Yan paling-paling hanya menjadi ahli dalam kekaisaran Jia Ma bahkan jika bakat pelatihannya tidak hilang. Benua ini tidak pernah kekurangan jenius. Tidak peduli apakah dia termasuk atau tidak, itu karena pengalaman di masa mudanya yang mengasah karakter Xiao Yan. Oleh karena itu, Yao Lao adalah bagian penting yang tidak boleh dilewatkannya untuk bisa meraih prestasinya hari ini. Namun, meskipun Yao Lao berusaha keras untuk merawatnya, dia hanya bisa melihat Yao Lao ditangkap oleh Hall of Soul saat itu tanpa bisa melakukan apa-apa. Perasaan tak berdaya semacam ini adalah bentuk penyiksaan yang paling menyiksa. Baiklah, anak kecil, tidak perlu memikirkan masalah-masa lalu. Kecepatan pertumbuhan Anda telah melebihi harapan saya. Sepertinya tindakan aula jiwa menangkapku akhirnya membantumu, Yao Lao dengan lembut menepuk Xiao Yan dan tertawa.
Xiao Yan juga tersenyum saat mendengar ini. Meskipun kata-kata ini agak bercanda, memang ada beberapa kebenarannya. Sejak Yao Lao ditangkap oleh Hall of Soul, motivasi Xiao Yan untuk berlatih menjadi sangat kuat. Itu juga karena motivasi pelatihan semacam ini yang memungkinkan kekuatan Xiao Yan melonjak dalam beberapa tahun yang singkat. Guru, saya saat ini telah menelan 3 jenis api surgawi dan sudah memiliki kemampuan yang cukup untuk membantu Anda memperbaiki tubuh. Xiao Yan dengan cepat menenangkan emosi di dalam hatinya. Dia melirik tubuh Yao Lao yang agak ilusi sebelum berbicara dengan cemas. Hati Yao Lao dipenuhi dengan perasaan hangat dan senang ketika dia melihat keinginan cemas di wajah Xiao Yan. Surga telah menyebabkan dia menjadi buta sekali. Untungnya, dia tidak membiarkannya menjadi buta untuk kedua kalinya. Masalah memurnikan tubuh tidak mendesak. Meskipun hidup Yao Chen tidak dalam bahaya ketika dia jatuh ke tangan Hall of Soul kali ini, dia telah kehilangan cukup banyak esensi ki spiritual. Sebelum memurnikan tubuh, pertama-tama kita harus mengisi kembali esensi ki spiritual yang hilang. Kalau tidak, bahkan jika dia mendapatkan tubuh fisik, kekuatannya tidak akan meningkat. Feng Zunze di samping menggelengkan kepalanya dan berkata setelah mendengar ini, esensi ki spiritual. Xiao Yan terkejut, ada istilah lain untuk esensi ki spiritual. Itu juga disebut esensi kekuatan spiritual. Aula jiwa telah menangkap roh-roh itu karena mereka ingin menghilangkan esensi ki spiritual ini dari tubuh mereka. Ki spiritual semacam ini adalah kehidupan jiwa. Setelah ki spiritual hilang, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada jiwa. Feng Zunze menjelaskan, ekspresi Xiao Yan langsung tenggelam setelah mendengar ini. Dia mengingat rantai yang melekat pada semua jiwa. Benda ini sebenarnya digunakan untuk menyerap ki spiritual. Bagaimana kita bisa mengisi kembali ki spiritual? Xiao Yan bertanya. Saat ini, semuanya sudah disiapkan. Dia harus memenuhi satu-satunya keinginan Yao Lao bagaimanapun caranya. Ki spiritual adalah fondasi jiwa. Sangat sulit untuk diubah oleh kekuatan eksternal. Feng Zunze merenung sejenak dan menjawab. Namun, ada 2 hal unik di dunia ini yang memiliki efek misterius dalam memperbaiki ki spiritual. Yang 2, Xiao Yan dengan cepat bertanya, buah bayi jiwa dan jamur surgawi naga spiritual. Feng Zunze perlahan menjawab, selama kita bisa mendapatkan salah satu dari keduanya, kita akan bisa mengisi kembali ki spiritual yang telah hilang dari Yao Chen. Sayangnya, kelangkaan kedua jenis barang misterius ini lebih unggul dalam segala hal jika dibandingkan dengan api surgawi. Saya hanya membaca tentang mereka di beberapa buku kuno. Selama 1 tahun kamu tidak sadarkan diri, aku telah mengirim para ahli dari Paviliun Bintang Jatuh untuk mencari informasi tentang 2 jenis hal misterius ini. Namun, Feng Zunze menggelengkan kepalanya dan menghela nafas pelan ketika dia berbicara sampai saat ini. Hati Xiao Yan tanpa sadar tenggelam setelah mendengar ini. Tidak terduga bahwa beberapa insiden tak terduga telah terjadi sekarang karena mereka sudah sepenuhnya siap. Aula jiwa sialan ini. Xiao Yan menggertakkan giginya. Jika Yao Lao tidak dapat mengisi kembali ki spiritual, apakah itu tidak berarti bahwa dia tidak akan selalu dapat memiliki tubuh? Apakah benar-benar tidak ada solusi lain? Xiao Yan berbicara dengan agak enggan. Feng Zunze terdiam. Tinju Xiao Yan tanpa sadar terkepal erat ketika dia melihat masalah Feng Zunze ini. Sementara beberapa dari mereka diam, seorang penatua di samping ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba berbicara dengan lembut. Kepala Paviliun Feng, buah bayi jiwa, salah satu dari 2 benda misterius yang telah Anda sebutkan dikabarkan bahwa peninggalan kuno itulah yang menyebabkan kegemparan baru-baru ini. Bab 1233, Peninggalan Kuno. Sisa-sisa kuno. Xiao Yan awalnya kaget saat mendengar ini. Segera, matanya tiba-tiba menoleh ke arah penatua yang telah berbicara dan buru-buru berkata, apakah ada berita tentang buah bayi jiwa? Dari mana kamu mendapatkan berita ini?
Feng Zunze juga sedikit tercengang saat dia melihat penatua itu. Dari penampilannya seperti ini, sepertinya dia tidak menyadari masalah ini. Penatua itu tersenyum dan menjelaskan, "Kepala Paviliun Feng, saya telah bertanggung jawab atas masalah mengenai sisa-sisa kuno baru-baru ini. Berdasarkan informasi yang telah dikirim kembali, ada beberapa suku binatang ajaib yang mencoba menerobos ke dalam sisa-sisa kuno tetapi akhirnya mundur dengan menyedihkan. Namun, dari apa yang dikatakan oleh mereka yang melarikan diri, sisa-sisa itu memiliki semacam hal misterius yang sangat mirip dengan penampilan buah bayi jiwa. Saya kira benda itu kemungkinan besar adalah buah bayi jiwa. Buah bayi jiwa memang sesuatu dari zaman kuno. Tidak terlalu mengejutkan untuk muncul di sisa-sisa kuno." Feng Zunze sedikit bersemangat. Dia menggosok tangannya dan berkata, "Xiao Yan, kamu benar-benar bintang yang beruntung. Kami tidak memiliki hasil meskipun mencari selama 1 tahun. Namun, kabar baik telah disampaikan kepada kami saat Anda keluar. Jangan senang terlalu dini." Yao Lao tidak seoptimis Feng Zunze. Dia menyuarakan pikirannya, saat ini, sisa-sisa kuno ini telah menarik cukup banyak ahli dan faksi dari benua. Selain itu, tempat itu berada di dalam wilayah binatang buas. Bukan hal yang mudah untuk mengeluarkan harta karun seperti itu dari dalamnya. Saat itu, sisa-sisa kuno terakhir akhirnya dibanjiri darah. Tidak ada yang tahu berapa banyak ahli Douzong atau Douzon yang meninggal di sana. Ekspresi Feng Zunze menjadi sedikit serius ketika dia mendengar ini. Dia telah mengalami pertempuran sisa-sisa kuno saat itu dan secara alami tahu betapa intens dan kejamnya pertempuran semacam itu. Ada apa dengan sisa-sisa kuno ini? Xiao Yan melihat kedua orang itu mengerutkan kening dalam pemikiran yang mendalam dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Ayo turun sebelum kita membicarakannya. Cukup banyak hal yang terjadi di dataran tengah selama 1 tahun ini hingga kau tidak sadarkan diri." Mata Feng Zunze melihat sekelilingnya. Setelah itu, dia bertukar pandang dengan Yao Lao. Dia memberi isyarat tangannya ke arah Xiao Yan dan kelompok itu bergegas turun dari langit yang tinggi di depan mata yang tak terhitung jumlahnya sebelum memasuki aula besar Paviliun Bintang Jatuh. Kelompok itu berpisah dan mengambil tempat duduk mereka setelah memasuki aula besar. Xiao Yan tersenyum ke arah dokter peri kecil yang mengikuti di belakangnya. Setelah itu, matanya beralih ke Feng Zunze. Yang terakhir juga tersenyum saat melihat ini. Setelah menyesap teh yang harum, dia mengatur pikirannya sebelum perlahan berbicara. Sisa-sisa kuno, seperti namanya, secara alami adalah hal-hal yang telah diturunkan dari zaman kuno. Mereka yang masih bisa meninggalkan sisa-sisa setelah bertahun-tahun berarti bahwa pemilik sisa-sisa itu bukanlah orang biasa. Dari bagaimana sisa-sisa yang muncul di wilayah binatang terlihat lengkap, pemiliknya mungkin adalah ahli puncak kelas Dou Sheng. Keseriusan melintas di mata Xiao Yan ketika dia mendengar ini. Dou Sheng, ini pada dasarnya adalah eksistensi yang berada di dekat puncak dunia ini. Sekarang setelah mereka berhasil menembus Douzun, dia semakin bisa merasakan betapa menakutkannya level ini. Hal-hal yang ditinggalkan oleh seorang ahli Dou Sheng tidak diragukan lagi memiliki daya pikat yang tidak dapat dilawan. Zaman kuno adalah era yang sama sekali berbeda dari sekarang. Secara alami akan ada banyak sisa yang tertinggal selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa sisa mungkin telah terkubur atau hilang pada waktunya. Namun, akan ada juga beberapa yang tiba-tiba terungkap seperti sisa-sisa kuno yang ditemukan kali ini. Setiap kali sisa-sisa kuno muncul, itu akan membawa badai berdarah. Anda harus menyadari betapa menariknya hal-hal yang ditinggalkan oleh seorang elit Dou Sheng. Itu sudah cukup untuk membuat seseorang menjadi gila karenanya. Feng Zunze tersenyum dan berkata, "Mantra api yang kamu latih adalah sesuatu yang Yao Chen dan aku telah menjalani pertempuran berdarah saat itu untuk berhasil mengeluarkannya." Dari sisa-sisa yang muncul saat itu, Xiao Yan diam-diam mengangguk.
Dia telah mendengar Yao Lao menyebutkan bahwa proses mendapatkan mantra api cukup sulit. Sisa-sisa kuno kali ini kemungkinan bahkan lebih merepotkan daripada yang terakhir kita ikuti. Ini karena itu telah muncul di dalam Beast Region. Itu adalah wilayah suku Magical Beast. Wilayah binatang. Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya. Dia telah mendengar sedikit tentang daerah ini. Tempat itu sepenuhnya merupakan wilayah suku binatang ajaib. Meskipun ada juga manusia yang berkeliaran di sekitar sana, binatang ajaib yang telah membentuk suku biasanya memiliki pikiran yang sangat xenofobia. Kali ini, sisa-sisa kuno telah muncul di wilayah mereka. Mengingat karakter mereka, mereka pasti tidak akan senang jika para ahli manusia datang dan mengambil bagian. Ini memang cukup merepotkan. Xiao Yan dengan lembut mengangguk. Suku-suku binatang ajaib itu sangat sulit untuk dihadapi. Itu sampai menyebabkan banyak ahli merasa sakit kepala. Kami telah mengirim para ahli dari Paviliun Bintang Jatuh untuk lebih memperhatikan saat sisa-sisa kuno muncul. Awalnya, kami tidak berniat untuk terlibat dalam bisnis berantakan ini. Bagi kami, yang telah mengalami persaingan dari sisa-sisa terakhir, kami memahami dengan jelas betapa kejamnya itu. Jika Paviliun Bintang Jatuh akhirnya terlibat di dalamnya, itu pasti akan menimbulkan masalah yang cukup besar. Feng Zunze menghela nafas dan berkata, Paviliun Bintang Jatuh saat ini pada dasarnya telah dimasukkan dalam daftar hitam Hall of Soul. Kita harus selalu mewaspadai waktu. Jika kita akhirnya menderita pukulan serius sekarang, mereka pasti akan mengalahkan kita saat kita jatuh dan melenyapkan kita secara sepintas. Sekarang, Yao Chen belum memulihkan kekuatannya. Karena itu, dia tidak bisa pergi. Tanpa bantuan ahli semacam ini, kita tidak akan bisa terjerat dengan Hall of Soul. Xiao Yan mengangguk sedikit. Paviliun Bintang Jatuh mungkin salah satu dari 4 paviliun besar dalam namanya, tetapi masih ada terlalu banyak celah antara itu dan Hall of Soul, sebuah faksi lama yang telah ada untuk waktu yang sangat lama. Namun, mereka telah menemukan buah bayi jiwa di dalam sisa-sisa kuno itu. Dengan cara ini, mereka tidak punya pilihan selain terlibat dalam bisnis yang berantakan ini. Feng Zunze mengubah nada suaranya dan berbicara dengan suara yang dalam. Buah bayi jiwa sangat penting. Itu terkait dengan apakah Yao Chen akan bisa mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Jika mereka benar-benar bisa mendapatkannya, kekuatan Paviliun Bintang Jatuh pasti akan segera melonjak. Pada saat itu, dengan kehadiran seseorang seperti Yao Chen, bahkan Hall of Soul tidak akan berani dengan mudah melakukan tindakan acak apapun. Oleh karena itu, terlepas dari seberapa besar risikonya, mereka harus melakukan yang terbaik untuk membantu Yao Chen pulih ke puncaknya. Saat ini, Paviliun Bintang Jatuh adalah musuh Aula Jiwa. Tempat ini adalah markas besar Paviliun Bintang Jatuh dan pasti ada ahli yang hadir. Oleh karena itu Feng Tua tidak dapat melakukan perjalanan ke peninggalan kuno ini. Jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk permukaan meja dan berkata, adapun guru, tempat ini memiliki formasi bintang jatuh besar. Ini akan sangat aman bagi Anda untuk tetap di sini. Karenanya, sebagai tindakan pencegahan, Anda hanya bisa tetap di sini. Setelah menghitung dengan cara ini, sisa-sisa kuno ini hanya bisa diserahkan kepadaku. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membawa buah bayi jiwa kembali. Selain itu, saya juga cukup tertarik dengan peninggalan kuno ini. Xiao Yan tertawa pelan. Itu terlalu berbahaya, kamu tidak mengerti betapa kejamnya pertarungan di dalam peninggalan kuno semacam ini. Kamu masih harus menyelamatkan ayahmu. Tidak ada yang salah denganmu. Yao Lao menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata, Guru, bahkan jika aku saat ini akhirnya bertemu dengan ahli kekuatan hantu tua Haixing, aku juga akan bisa mundur dengan aman. Tenang, aku sadar akan batasanku. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak menunggu Yao Lao untuk melanjutkan berbicara sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Feng Zunze dan berkata, Feng Tua,
tolong bantu saya menyiapkan peta rinci dari wilayah binatang. Serahkan masalah buah bayi jiwa kepadaku. Feng Zunze melirik Yao Lao yang mengerutkan kening di sampingnya. Dia segera mengangguk dengan lembut dan berkata, meskipun saya juga sangat khawatir, Anda memang saat ini adalah orang terbaik untuk ini. Untuk memungkinkan Yao Chen memulihkan kekuatan puncaknya dengan cepat, kami hanya dapat merepotkan Anda kali ini. Saya akan menyelesaikan peta untuk Anda sesegera mungkin. Selain itu, bawalah King Luan saat Anda pergi. Klannya juga berada di dalam Beast Region. Mereka mungkin bisa memberikan sedikit bantuan ketika saatnya tiba. Xiao Yan tersenyum mengangguk. Dia tidak menolak niat baik Feng Zunze ini. Yao Lao melebarkan mulutnya ketika dia melihat kedua orang ini dengan cepat membuat keputusan. Segera, dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Dia menatap Xiao Yan dan dengan lembut berkata, karena kamu bersikeras, guru juga tidak akan mencoba menasihatimu untuk tidak melakukannya. Anda harus berhati-hati di sepanjang jalan. Jika Anda akhirnya bertemu dengan situasi berbahaya, Anda harus segera mundur. Ingat, dalam hatiku, memulihkan kekuatanku tidak sepenting dirimu. Tidak mudah menemukan murid sepertimu. Xiao Yan menggosok kepalanya dan tertawa mengangguk. Setelah kemudian mengkonfirmasi rute mereka, Xiao Yan tidak buru-buru berangkat. Hal ini terkait dengan apakah Yao Lao dapat sepenuhnya memulihkan kekuatannya. Oleh karena itu, tidak ada yang harus salah dengan itu. Oleh karena itu, berbagai kecerdasan harus lengkap. Seperti kata pepatah, jika seseorang mengasah kapak, seseorang akan membutuhkan lebih sedikit usaha untuk memotong kayu. Jika informasinya lengkap, semuanya akan dilakukan dengan sangat lancar. Selama beberapa hari ini, Xiao Yan juga diberi gelar penatua Paviliun Bintang Jatuh. Saat ini, Yao Lao adalah kepala Paviliun Bintang Jatuh. Menjadi muridnya, Xiao Yan secara alami juga dapat dianggap sebagai anggota Paviliun Bintang Jatuh. Beberapa keributan juga diaduk di Paviliun Bintang Jatuh di hadapan penatua yang begitu muda. Namun, tidak ada yang menyuarakan keberatan. Suasana menggetarkan yang dipancarkan Xiao Yan ketika dia keluar dari menara telah memungkinkan semua orang untuk memahami bahwa kekuatannya itu lebih dari cukup baginya untuk duduk di tempat penatua ini. Setelah istirahat ini berlanjut selama 3 hari atau lebih, informasi yang berkaitan dengan sisa-sisa kuno juga telah dikumpulkan sepenuhnya oleh Xiao Yan. Dia sadar bahwa sudah waktunya untuk mulai bepergian ke wilayah binatang. Ketika matahari muncul di langit pada pagi hari ketiga, para murid dari Paviliun Bintang Jatuh yang menjalani pelatihan pagi mengalihkan pandangan mereka ke langit. Ada beberapa sosok berdiri di udara di sana. Angin sepoi-sepoi bertiup di atas tempat itu dan pakaian orang-orang ini berkibar, menyebabkan mereka tampak memiliki sikap yang luar biasa. Xiao Yan, kamu harus ingat untuk lebih berhati-hati dalam perjalanan ini. Cepat mundur jika Anda menemui masalah. Feng Zunze melihat kelompok yang siap untuk pergi dan berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Matanya menoleh ke arah Yao Chen di samping Feng Zunze dan menarik napas dalam-dalam. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke arah Yao Chen dan berkata, "Guru, hati-hati. Murid ini pasti akan membawa kembali buah bayi jiwa untuk dirimu yang sudah lanjut usia." Setelah mengucapkan kata-kata ini, Xiao Yan berhenti ragu-ragu lagi. Dia melambaikan tangannya dan tiba-tiba berbalik. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan dengan cepat bergegas menuju pintu keluar. Dalam sekejap mata, seluruh kelompok telah menghilang dari mata semua orang. "Orang tua, kamu telah menemukan murid yang cukup baik." Feng Zunze perlahan berkomentar saat dia melihat ke arah di mana Xiao Yan menghilang. Yao Lao mengangguk dengan lembut sebelum tertawa terbahak-bahak. "Tidak ada penyesalan dalam hidupku dengan bisa mendapatkan murid ini. Pilihan saya saat itu pada akhirnya adalah pertaruhan yang benar." Bab 1234, Wilayah Binatang. Langit biru cerah dalam jarak ribuan kilometer.
Langit tampak seperti cermin biru besar yang sangat jernih. Aduh! Tangisan burung bangau tiba-tiba ditransmisikan dari langit yang tenang. Segera, sosok putih bergegas dari langit yang jauh. Itu disertai dengan angin liar yang bersiul melewati langit. Hanya ketika seseorang dari dekat, seseorang dapat melihat bahwa sosok putih itu adalah bangau raksasa seputih salju. Beberapa sosok duduk di punggungnya yang luas. Secara mengejutkan kelompok Xiaoyan yang telah meninggalkan paviliun bintang jatuh. Perjalanan ke Beast Region ini pasti tidak akan mulus. Ada terlalu banyak ahli yang tertarik dengan sisa-sisa kuno. Itu bukan masalah yang mudah jika seseorang ingin mendapatkan hal-hal yang dibutuhkan di tempat ini. Oleh karena itu, Xiaoyan telah membawa Little Fairy Daughter, Ziyan, Tianhuo Zunze dan Xiongsan bersamanya dalam perjalanan ini. Barisan ini, bersama dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, sudah sangat kuat. Meskipun tidak dapat bergerak tanpa hambatan di dalam wilayah binatang, itu bukan salah satu yang berani datang dan menyinggung siapapun. Betapa menyenangkannya di Beast Region. Mengapa kita pergi ke sana? Ziyan memiliki beberapa keluhan atas tujuan perjalanan ini. Dia terus bergumam dengan cara ini sepanjang jalan. Namun, Xiaoyan hanya tersenyum menghadapi ini. Dia sadar bahwa Ziyan kemungkinan besar menuju ke daerah binatang yang disebut selama periode ini di mana dia hilang. Itu adalah tempat di mana sebagian besar suku binatang ajaib di benua Douqi berkumpul. Meskipun naga Void kuno sangat misterius, kemungkinan akan ada beberapa garis keturunan serupa yang menghubungkan mereka semua yang memiliki beberapa hubungan garis keturunan. Oleh karena itu, Ziyan akan mengikuti perasaannya dan menuju ke Beast Region. Dokter peri kecil juga tersenyum sedikit saat mendengar gumaman Ziyan. Xiaoyan telah berhasil bangun dan luka-lukanya telah sembuh total. Hal ini menyebabkan dia menjadi benar-benar santai. Wajahnya yang biasanya tegang juga menjadi jauh lebih rileks. Berhenti bergumam. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia melemparkan botol giok kecil ke arah Ziyan. Yang terakhir menerima dan melihat. Baru saat itulah kegembiraan muncul di ujung alisnya. Dia menuangkan yaowan ke dalam mulutnya seolah-olah itu kacang sebelum mengunyah untuk waktu yang lama. Baru kemudian dia tertawa, tempat itu tidak sebaik Central Plains. Karena sisa-sisa kuno saat ini telah muncul di wilayah binatang, Anda harus membuat persiapan untuk pertempuran berdarah jika Anda berniat untuk mendapatkan sesuatu darinya. King Luan, beritahu kami tentang distribusi faksi di wilayah binatang. Itu akan memungkinkan kita untuk bersiap sebelumnya dan menjadi sadar akan siapa yang bisa kita sakiti dan siapa yang tidak boleh. Xiaoyan mengabaikan Ziyan. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Mu King Luan yang duduk di samping dan tersenyum bertanya. Mu King Luan mengangkat matanya setelah mendengar ini. Matanya masih mengandung ekspresi yang rumit saat dia melihat Xiaoyan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa orang ini benar-benar akan langsung menerobos ke kelas Douzun setelah mengalami cedera serius? Level ini adalah salah satu yang dia impikan. Wilayah binatang telah mengumpulkan hampir 70% dari klan binatang ajaib. Tempat itu adalah dunia binatang ajaib. Ini termasuk 3 suku besar dari dunia binatang ajaib, suku Heaven Demon Phoenix, 9 tenang Deep Ground Python dan naga Void kuno. Mu King Luan menatap Xiaoyan ketika dia menyebutkan suku Heaven Demon Phoenix. Dia dengan lembut berkata, kamu harus sedikit lebih berhati-hati. Suku surga Phoenix sangat sensitif terhadap darah esensi surga Phoenix. Anda dapat bersembunyi dari Feng King Air saat itu karena dia tidak kuat. Namun, jika Anda bertemu dengan ahli dari suku Heaven Demon Phoenix di Beast Region, akan sangat sulit untuk menyembunyikannya. The Heaven Demon Phoenix adalah salah satu dari 3 suku besar di dunia Magical Beast. Ada banyak ahli dalam suku dan itu sangat menakutkan. Meskipun saat ini Anda telah maju ke kelas Douzun, Anda hanya dapat mundur dalam menghadapi faksi yang menakutkan seperti itu. Oleh karena itu,
yang terbaik adalah Anda memikirkan cara untuk menyingkirkan esensi Heaven Demon Phoenix di Anda sebelum Anda memasuki wilayah binatang. Mu Qingluan berbicara dengan serius. Xiao Yan membelai dagunya. Tidak perlu berbicara tentang kekuatan mengerikan dari Heaven Demon Phoenix karena ia mampu menjadi salah satu dari 3 suku besar di dunia Magical Beast. Jika tidak ada keadaan khusus, Xiao Yan tidak ingin menjadi musuh dengan mereka. Suku Heaven Demon Phoenix bukanlah apa-apa. Xiao Yan, kamu tidak perlu takut. Dengan saya di sekitar, saya akan membiarkan mereka semua tidak dapat kembali jika mereka berani datang. Setelah mendengar ini, Zian, yang sedang mengunyah dengan gembira di sampingnya, segera melengkungkan bibirnya, menepuk-nepuk kecilnya dada dan berkata, Mu Qingluan tercengang saat dia melirik Zian. Dia tidak yakin tentang status yang terakhir. Namun, dari cara Feng Zunze dan yang lainnya memperlakukannya, tampaknya latar belakang gadis kecil ini kuat. Namun, terlepas dari seberapa kuat latar belakangnya, kata-kata ini sedikit sombong. Dengan mampu menjadi salah satu dari 3 suku besar di dunia binatang ajaib, hampir tidak ada orang atau faksi yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepada suku Heaven Demon Phoenix. Mu Qingluan tidak menyangka bahwa gadis kecil di depannya ini memiliki kemampuan seperti itu. Xiao Yan melirik Zian dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Meskipun gadis ini adalah naga Fate kuno, dia masih terlalu muda. Dia mungkin cukup kuat tapi itu jauh dari kemampuan untuk menakut-nakuti suku Heaven Demon Phoenix hanya dengan namanya. Tenang, aku akan memikirkan solusi mengenai darah Demon Phoenix. Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke arah Qingluan dan berkata sambil tersenyum, bagus kalau kamu punya kepercayaan diri. Anda harus menyadari keseriusan cara ini. Menyinggung Heaven Demon Phoenix di wilayah binatang sama dengan menyinggung faksi seperti Pil Tower di Central Plains. Ini akan sangat merepotkan. Mu Qingluan mengangguk dan dengan lembut berkata, hubungan anak perusahaan di wilayah binatang sangat kuat. Suku yang kuat akan memiliki banyak suku tambahan. Suku-suku pendukung ini memandang suku utama sebagai pemimpin. Ada banyak implikasi dalam hubungan ini. Jika seseorang ingin mendiskusikannya, itu bahkan lebih rumit daripada sekte utama dan sekte cabang di dunia manusia. Suku asalku adalah suku burung mitos hijau. Meskipun kami tidak dapat dibandingkan dengan Heaven Demon Phoenix, kami juga memiliki beberapa reputasi di dalam Beast Region. Ada hampir 10 suku anak perusahaan di bawah suku saya. Kombinasi para ahli dari suku-suku ini akan cukup kuat. Ada kejutan di mata Xiao Yan. Keunikan kawasan ini telah menciptakan gaya yang unik. Meskipun dunia manusia juga memiliki hubungan anak perusahaan semacam ini, itu jauh dari berkembang menjadi cara yang terjalin seperti itu. Hati manusia terkadang jauh lebih rumit daripada hati binatang. Yang memiliki suku paling banyak di dalam Beast Region adalah suku Pithon Serene Deep Ground. Jumlah mereka adalah yang terbesar di antara 3 suku besar. Tentu saja, hasil dari bertambahnya jumlah adalah bahwa garis keturunan dari 9 tenang Deep Ground Pithon saat ini menjadi semakin tidak murni. Mu Qingluan merentangkan tangannya dan berkata, suku Heaven Demon Phoenix memiliki manajemen yang sangat keras dari garis darahnya. Bahkan Heaven Demon Phoenix yang mati harus dikuburkan di dalam tanah terlarang suku Heaven Demon Phoenix. Setiap orang luar yang mendapatkan mayat atau bagian lain dari Heaven Demon Phoenix hanya memiliki 2 pilihan. Salah satunya adalah mengambil inisiatif untuk menyerahkannya sementara yang kedua harus dikejar oleh mereka dengan niat membunuh. Mu Qingluan menatap Xiao Yan dengan makna yang lebih dalam di matanya ketika dia berbicara sampai saat ini. Sepertinya dia sedang memberinya pengingat. Adapun naga Fate kuno yang paling misterius. Aku belum pernah mendengar tentang mereka yang memiliki suku tambahan. Tentu saja, ini mungkin karena mereka tidak tertarik. Jika tidak, akan ada cukup banyak suku kuat yang bersedia bergabung dengan mereka.
Ekspresi hormat yang samar melintas di wajah Mu Qingluan saat menyebut naga Fight kuno. Naga Fight kuno berbeda dari suku Heaven Demon Phoenix atau Nine Serene Deep Ground Python yang naik perlahan. Itu berasal dari zaman kuno dan layak menjadi makhluk tertinggi dari semua binatang. Sejak zaman kuno, mereka selalu menjadi eksistensi teratas dalam dunia binatang ajaib. Ziyan melebarkan mulutnya dan menuangkan yaoan terakhir ke mulutnya. Dia mengunyah beberapa kali sebelum menepuk perut kecilnya dengan puas. Dia dengan santai berkata, "The Heaven Demon Phoenix tidak sekuat yang kamu gambarkan. Ada juga beberapa binatang yang menjaga profil yang sangat rendah dalam dunia binatang ajaib. Selain itu, mereka semua memiliki garis keturunan dari zaman kuno. Suku-suku ini mungkin tidak memiliki jumlah yang besar tetapi mereka juga cukup kuat. Jika leluhur mereka sendiri masih ada, mereka mungkin masih memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Sayangnya, Phoenix surga kuno yang sebenarnya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Selain itu, bukan karena naga Fight kuno tidak memiliki suku tambahan, tetapi hanya saja kamu tidak menyadarinya." Mu Qingluan sedikit melebarkan mulutnya setelah mendengar kata-kata Ziyan ini. Phoenix surga kuno. Nama yang berasal dari zaman kuno ini adalah sesuatu yang kadang-kadang dia baca di buku-buku tua di dalam suku. Hal ini dikabarkan bahwa Phoenix surga ini adalah eksistensi puncak yang dapat dibandingkan dengan binatang ajaib terkuat, naga kekosongan kuno, selama zaman kuno. Namun, dia tidak menyangka bahwa nama rahasia dari zaman kuno ini benar-benar akan diucapkan dari mulut gadis kecil ini. Suku burung mythical green saya juga merupakan suku yang memiliki reputasi. Jika naga Fight kuno memiliki beberapa suku tambahan, bagaimana mungkin saya tidak tahu tentang masalah penting seperti itu? Meskipun dia samar-samar berpikir bahwa Ziyan mungkin benar, Mu Qingluan masih sedikit tidak mau diberi pelajaran oleh seorang gadis kecil. Karena itu, dia segera membalas, "Suku burung mitos hijau." Ziyan mengangkat alis tipisnya. Matanya sedikit aneh saat dia melihat Mu Qingluan. Setelah itu, dia tertawa dan benar-benar berhenti berbicara. "Kamu." Mu Qingluan merasa sedikit marah ketika dia melihat Ziyan seperti ini. Xiao Yan di samping buru-buru menghentikannya. Kemunculan sisa-sisa kuno kali ini terletak di pegunungan Beast Bone di Beast Region. Tempat itu dapat dianggap sebagai wilayah dari 9 tenang Deep Ground Python. Dikabarkan bahwa ada keberadaan skill Dou kelas Tian di sana. Kemungkinan para ahli dari Nine Serene Deep Ground Python juga akan turun tangan. Pada saat itu, pertarungan pasti akan sangat intens. Anda semua harus mencoba untuk berhati-hati. Kita harus segera pergi setelah kita mendapatkan buah bayi jiwa. Mu Qingluan dengan lembut menghirup udara. Dia mengertakkan gigi dan melihat wajah Ziyan yang tidak peduli sebelum berbicara dengan marah. Setelah itu, dia langsung duduk dan menutup matanya. Jelas, dia sangat marah oleh Ziyan. Xiao Yan hanya bisa merentangkan tangannya tanpa daya dalam menghadapi adegan ini. Setelah itu, dia memelototi Ziyan dengan kejam. Namun, yang terakhir langsung mengabaikannya. Dia meregangkan pinggang malasnya sebelum menggunakan Xiongsan di sampingnya sebagai sandaran dan dengan cepat tertidur lelap. Karena suasana agresif antara Mu Qingluan dan Ziyan, perjalanan yang tersisa menjadi cukup menindas. Untungnya, perasaan tertekan semacam ini berlanjut selama sekitar 4 hari sebelum dihancurkan oleh pegunungan luas yang muncul di ujung pandangan seseorang. Tempat itu adalah wilayah binatang. Daerah unik di mana suku binatang ajaib memerintah.